Hal apa yang menjadi alasan kami membuat alat ini? Perlu diketahui bahwa gangguan kelumpuhan dapat terjadi dalam berbagai macam sebab dan berbagai umur. Menurut data yang dimuat dalam jurnal Prevalence and Causes of Paralysis, kelumpuhan paling banyak disebabkan oleh stroke, cedera tulang belakang, multiple sclerosis, lalu cerebral palsy. Berdasarkan data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stroke pada umur lebih dari 15 tahun mengalami peningkatan. Prevalensi stroke per mil pada rentang umur 45 hingga 54, 55 hingga 64, 65 hingga 74, dan 75 tahun ke atas berturut-turut adalah 14,2, 32,4, 45,3, dan 50,2. Sebagai tenaga medis tentunya ditemukan masalah dalam memperlakukan pasien yang menderita kelumpuhan. Masalah utamanya yaitu terjadi kemungkinan cedera pada tenaga medis saat ingin memindahkan pasien dari tempat yang memiliki ketinggian berbeda. Misalnya dari kursi mobil menuju kursi roda sehingga memungkinkan terjadinya kram pada otot. Lalu, permasalahan kedua adalah adanya kemungkinan cedera pada pasien. Dilansir dari Stanford Healthcare pada tahun 2019, pada saat tenaga medis mengangkat tubuh pasien manula, bisa terjadi kesalahan posisi dalam mengangkat sehingga pasien terkena fraktur patologis yang disebabkan oleh osteoporosis. Ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, manusia akan mengalami perubahan fisik, termasuk penurunan kualitas jaringan dan massa tulang. Permasalahan cedera yang dialami tenaga medis maupun pasien adalah masalah serius. Maka dari itu diciptakan sebuah alat bantu, yaitu Portable Patient Lift yang diproduksi oleh Takelong Lifts LCC. Kelemahan alat ini adalah ketidakmampuan untuk memindahkan semua anggota tubuh pasien ke dalam mobil dengan sempurna karena alat ini tidak bisa diputar. Kami melihat peluang pada masalah tersebut untuk membuat alat modifikasi yang bernama Alter. Dengan adanya alat Alter, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam dunia kesehatan. Alat bernama Alter ini memiliki dimensi tinggi 1,2 meter, panjang 0,9 meter, dan lebar 0,7 meter. Alat ini memiliki 4 bagian utama, yaitu bagian kaki yang menjadi alas alat, lalu bagian badan yang berbentuk batang, bagian tangan, bagian yang menerima beban dari pasien, serta bagian pemutar yang berfungsi untuk memutar pasien. Selanjutnya, kami akan jelaskan mekanisme apa saja yang ada di alat ini. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme adjustable. Artinya alat ini bisa mengatur ketinggiannya dengan mekanisme screw jack sehingga saat worm gear diputar, arahnya akan mengikuti ulir pada lifting screw dan batang dapat bergerak ke arah atas. Selanjutnya adalah mekanisme rotatable. Alat ini bisa berputar sebesar 90 derajat dengan mekanisme yang mengadopsi dari prinsip engsel pintu yang sederhana. Ketika posisi sudah sesuai, pengguna bisa mengunci posisi tersebut dengan menggunakan grendel yang terdapat di atas engsel. Lalu, bagaimana cara memakai alat ini? Pertama, pasangkan kain pada pasien dan kaitkan pada pemutar. Kedua, sesuaikan ketinggian pemutar agar sejajar dengan pundak atau dada pasien, lalu kaitkan tali pada pemutar dan pastikan tali kencang. Ketiga, putarlah tuas agar bagian badan alat dapat bertambah tinggi. Keempat, putarlah bagian pemutar dan kunci pemutar. Kelima, sesuaikan posisi pasien dengan ketinggian pintu mobil, lalu jika sudah sesuai, masukkan pasien dengan hati-hati. Selanjutnya, seperti sifatnya yang portable, ada 2 bagian dari alat ini yang dapat dilipat. Yang pertama adalah bagian kaki, di mana bagian ini dapat ditarik ke atas dengan menggunakan mekanisme putar dengan bantuan poros dan bearing. Lalu setelah posisinya sudah benar, bagian ini dikunci dengan menggunakan mekanisme grendel. Yang kedua adalah bagian tangan alat, di mana bagian ini tersambung dengan mekanisme engsel yang ada pada badan alat. Bagian ini juga dapat dikunci menggunakan grendel. Terakhir di bagian bawah alat, tepatnya di bagian kaki, terpasang 4 roda yang berfungsi untuk menjalankan alat. Pergerakan roda ini dilengkapi dengan rem dengan mekanisme caster side lock di setiap rodanya. Nah, dari seluruh part dan mekanisme tersebut, kami gabungkan menjadi satu alat yang compact dan kokoh. Selanjutnya akan kami simulasikan dengan aplikasi Inventor.
Pada simulasi ini, kami menggunakan acuan safety factor dan displacement. Acuan safety factor adalah perbandingan antara sigma yield terhadap beban yang bekerja pada struktur tersebut. Sedangkan displacement mengacu pada seberapa besar perpindahan struktur jika diberi beban. Pertama, kami menguji alat pada kondisi normal dengan pembebanan 105 kg, didapatkan safety factor minimal 2,29, lalu displacement maksimal 3,1 mm. Kedua, kami menguji alat pada kondisi ditinggikan pada bagian badan alat sebesar 140 mm dengan pembebanan 105 kg, didapatkan safety factor minimal 2 dan displacement 3,8 mm. Selain pengujian pada material komponen utama, kami juga melakukan pemilihan bahan yang tepat untuk kain dan tali. Kain yang kami pilih adalah kain parachute silk nylon, sedangkan tali yang kami pilih berbahan nilon. Bahan ini mampu menahan beban mencapai 120 kg. Maka, bisa dikatakan alat ini aman dipakai untuk maksimal pembebanan 105 kg, dan dengan adanya simulasi ini kami yakin bahwa alat ini bisa diproduksi. Selain itu, harga dari alat ini tergolong cukup murah jika dibandingkan dengan kompetitornya. Harga pasaran alat ini sekitar 17 juta rupiah, sedangkan untuk alat yang kami buat hanya 9.600.000 rupiah saja. Rencana kami selanjutnya, jika pandemi sudah berakhir, kami akan mencoba untuk merealisasikan alat ini. Tentunya dengan alat ini, kami berharap bisa membantu tenaga medis dan pasien dengan lebih efektif dan efisien. Akhir kata dari kami, terima kasih, Mauliate, Matur nuwun, Kasumasa.